Terima kasih. Siapa namanya? Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah malam ini saya secara pribadi beserta Mbah Ijal diberikan amanat oleh Ayah Haji Soleh untuk menyampaikan materi LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan santri. Saya dengar ada beberapa calon ya. Siapa yang calon insaf? Insaf. Yang calon ketua insaf siapa? Oh masih ada ya SKK. Ada berapa? Ada 15 ada ini ya. Dari pagi pasti udah ngantuk ya. Materinya nggak tahu masuk nggak nih kira-kira materinya. Apa aja coba yang udah disampaikan oleh materi-materi sebelumnya? Organisasi. Oh, belajar. Organisasi kayak apa, Pin? Organisasi itu apa? Organisasi adalah sebuah kumpulan anak yang memiliki tujuan yang sama. Ya gitu. Jadi gini ngapalinnya. Kan organisasi itu banyak tuh ya. Ada 2 orang atau lebih. Ngapain? Bekerja sama. Untuk apa? Mencapai tujuan bersama. Itu ngapalinnya. Jadi gampang diingat. Kayak misalnya gambarin sekolah tuh ada kepala sekolah, guru, murid, ya kan? Berarti sebuah tempat atau wadah pembelajaran, ya kan, dilakukan oleh guru, ya kan, diterima oleh murid, pelajarannya itu sama kayak kelompok itu apa? Ada kelompok belajar, kelompok itu kalau suatu orang bukan disebut kelompok atau organisasi, 2 orang lah minimal. Berarti kumpulan 2 orang atau lebih dalam sebuah kumpulan. Kayak masyarakat itu kumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Kan masyarakat apa nih? Citaman ya. Ya kan mendiami sebuah tempat kan? Ya kan punya tujuan. Itu ngapalinnya. Jadi penting. Kalau sosial bisa diingat. Itu ya. Beda kalau matematika. 1 tambah 1 pasti 2, ya kan? Kalau kita nggak tahu rumus, misalnya apa rumus yang udah pernah matematika apa? Matematika yang rumus pakai rumus ABC udah aljabar misalnya. Contohnya itu kalau nggak tahu rumusnya nggak bisa kerjain. Tapi kalau rumus sosial masih diingat, bisa dicerna, diingat, gitu kan? Negara nih, apa disebut negara? Negara itu apa? Sama organisasi itu, ya kan? Yang ada pimpinan, ya kan? Ada pemerintahan, ada rakyat, seperti itu. Jadi cepat ingat. Tapi kalau matematika, ilmu pasti, kalau kita nggak tahu rumusnya nggak bisa menjahit. Gitu. Misalnya biologi nih, ada yang udah belajar biologi. H2O apa? Air. O2 oksigen. Nah kalau kita nggak tahu nggak bisa dibayangkan. Ya, ya gitu. Seperti itu. Kalau dulu ngapalin perkalian 1 kali 1 1, gitu ya. Seperti itu ya. Cuma kan kita bisa ngitung cepet tuh matematika. Jadi kalau sosial masih dibayangkan. Makanya organisasi seperti tadi. Harus berimajinasi kitanya gitu. Supaya apa? Seperti sama ngapalin pelajaran pun kayak nggak ngapalin, nggak seperti ngapalin besok ujian baru sekarang belajar. Kalau trik saya dulu, misalnya disebutnya apa? UTS apa? Ujian apa ulangan? Ujian tengah semester ya. Jangan ujian tidak serius ya. UTS ujian tidak serius. UAS ujian agak serius, nggak ada yang serius. Itu ngapalinnya seminggu sebelumnya. Ada minggu tenang, nggak hari tenang nggak ada. Misalnya ada minggu tenang, libur dulu baru ujian. Itu pada saat libur itu, pada saat ujian besok udah tinggal buka-buka.
bukan buka pada saat ujian, bukan. Jadi seminggu itu minggu tenang aja, bukan, tapi belajar. Coba latihan konsentrasi deh, ya, latihan konsentrasi dulu ya. Ya. Coba siapa yang tahu namanya? Siapa namanya? Pandu. Hah? Firman. Nana. Keisan, Abi, Indri, Aun, Selvi, Alvin, Alvis. Coba yang sekarang yang inisialnya dari A namanya. Acung tangan. Udah cukup. Udah cukup. Dari P. Ya udah dari P. Benar. Itu ya. Jadi ini pasti udah ngantuk nih ya. Udah ngantuk pasti ya. Nanti Mbak Ijal ya mocok perut biar ketawa ya. Lihat Mbak Ijal aja udah ketawa. Lagi ngomongnya. Gitu ya. Yang paling berarti yang paling tinggi SMA Indri. Yang lain SMA ada berapa orang? Tiga. Ajar terus Alvin, Alvin terus Henry. Pancasila ada berapa? 5. 6 apa 5? Oh. 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa. Bukan gitu bukan ya? Benar, berarti masih belum ngantuk. Ya. Gitu kan? Nah, lihat dulu ya. Ya ngomong. Ya. Nih, kita lihat video yang buat motivasi ya. Ini memang video-video dari orang luar. Orang kita mah kurang nanti. Nih, jangan yang dipakai otak kiri aja, otak kanan yang kudu kreatif. Kayak Ayah Haji, Abah Ijal bikin video tuh kreatif. Sama otak-otaknya sih. Enggak jamin makan otak-otak jadi pinter enggak. Ya. Nah, lihat ya. Bisa nggak katanya itu kan? Coba lihat lingkaran kecil itu gimana? Kecil. Lingkaran besar? Lingkaran kecil? Lingkaran besar? Kalau kita balik coba. Lingkaran besar jadi kecil, lingkaran kecil jadi besar. Lingkaran besar. Lingkaran kecil. Lingkaran kecil. Lingkaran besar. Lingkaran besar. Ini apa nih? Ini? Ini? Hati. Ini? Kuping. Ini? Hidung. Saya yang nyebutin, ada yang pegang ya. Oke. Ya. Siap ya. Ini kan hidung katanya. Apa? Ini hidung. Hidung, mata, ini mulut ya. Oke ya, saya sebutin ya. Oke. Pegang mulut Anda. Pegang mata Anda. Pegang telinga Anda. Kaget. Pegang hidung Anda. Kan gitu ya. Itu latihan konsentrasi. Yang belum pada ngantuk. Itu ya. Apin senangnya apa, Pin? Kalau film apa? Boy. 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 Ayo ya. Ayo. Ayo. Saya aja hafal lagunya. Gitu ya. Kan saya dikasih materi nih program kerja. Nah kan wadahnya nanti namanya Insaf. Apa kepanjangannya? Ikatan Santri Ashabul Fikri. Berarti harus Insaf. Itu ya. Berarti Ikatan Santri Ashabul Fikri. Siapapun ketuanya itu adalah pilihan terbaik dari teman-teman semua. Berarti orang yang dipercaya dalam organisasi dan manajemen itu pasti harus ada pimpinan.
harus ada ketua. Gak mungkin presiden dua, iya, satu. Karena harus ngambil keputusan. Pimpinan harus ngambil keputusan, baik atau buruk. Tinggal nanti mempertimbangkan mana kemungkinan yang terkecil resikonya, karena semua keputusan ada resikonya, tinggal perbaiki yang kecil. Misalnya nih, Apit mau sekolah, ternyata hujan, sementara ujian, ya kan mikir, oh, udah setengah 7, masuk jam 7, gimana caranya ya, kan gitu. Kalau sekarang iya ada komunikasi, mungkin bisa WA, bisa telepon gurunya. Kalau dulu kan nggak bisa, kita nggak ada namanya handphone, ada oh iya, samperin langsung. Orang dulu mah janjian tepat, telepon rumah, janjian di mana tepat. Sekarang OTW masih di rumah, ya kan? Masih di tempat tidur. Disebut sekarang kaum rebahan gitu ya, gitu kan? Jadi gimana caranya supaya menjadi pribadi yang baik, gitu ya? Disiplin, pemimpin lebih disiplin. Gitu kan, pemimpin itu salah satu cirinya adalah percaya diri. Kalau orang kita nggak percaya diri, gimana memimpin orang lain? Percaya diri dulu. Kita sudah percaya diri kita sendiri, kemampuan kita baru bisa mengelola wadahnya organisasi insan itu. Menjadi contoh, kan kata siapa Ki Hajar Dewantara di Ingarso Sing Tulodo ing Madya bangun karso tuturi andaya di belakang motivasi, di tengah memberikan ini karisma yang di depan menjadi pimpinan, jadi leader. Jadi pimpinan itu harus beri contoh yang baik, tauladan itu. Kan gini misalnya, pandu nakal, yang ditanya bukan pandunya, anak siapa kamu, kan gitu, bapak. Keluarga pun sama, pimpinannya bapak, ibu kepala ibu rumah tangga, biasanya nyatetin uang belanjaan kayak gitu. Ya itu kan nggak mungkin pandu anak siapa, pasti dari gitu. Bapak siapa? Berarti kan kepala. Begitu juga organisasi. Siapa ketuanya? Kan gitu. Ketua kelasnya siapa? Nggak mungkin. Siapa murid kelasnya? Nggak mungkin. Anggota kelas yang duluan disebut adalah pimpinannya. Gitu ya. Bos sama leader beda. Kalau bos biasanya bos lagi pas ada uangnya, udah. Tapi udah nggak ada uangnya, udah bukan jadi pemimpin. Tapi kalau jadi leader, jadi pemimpin yang baik itu, walaupun nggak punya uang dia turun. Kenapa? Karena karismanya, karena kepintarannya, karena kecerdasannya. Ini misalnya, Kiai ngomong kan karismanya. Kita mau dengerin ya. Coba maaf si orang gila ngomong, nggak mungkin didengerin, bisa jadi juga kita yang rating kan gitu. Seperti itu. Jadi yang lihat adalah percaya diri pertama. Gitu ya. Jadi confidence gitu. Harus percaya diri. Kedua, tanggung jawab pada perannya sebagai pemimpin. Ketiga, disiplin. Tuh ya, disiplin waktu. Yang kalau di ini kan di pondok di ada jadwal pondoknya gitu ya, ikuti. Coba ada di sekolah seenaknya. Kan sekolah bukan punya Anda. Habis jam 7 masuk jam 8. Harusnya dimasukin, keluarin buku cuma satu gitu kan. Semua pelajaran ditaruh di satu buku. Giliran hilang, udah hilang semua. Gitu kan? Kenapa? Contoh saya tanya, kenapa sekolah SD, SMP, SMA harus belajar? Harus seragam. Kenapa? Karena untuk menjadikan bahwa itu belajar. Selain itu, Disiplin. Hah? Disiplin. Oke, selain itu, benar tadi ya. Terus, supaya tidak ada perbedaan antara kaya miskin, kan sama. Merah putih untuk SD, SMP putih biru, SMA abu-abu, ya kan? Masa iya kayak pakai jaket? Enggak, karena aturannya harus begitu. Bahwa kemudian dia pakai mobil, motor, ini persoalan. Kalau kepintaran orang beda-beda, kemampuan orang beda-beda, ya kan? Jadi supaya sama rata, gitu kan? Kalau soal alam iya beda, ada orang gondrong segala yang masalah. Tapi itu kan kalau bicara SD formal, SMP yang formal, itu pasti seragamnya sama. Gak mungkin SD
mesti pakai baju celana panjang. Ya kalau di Indonesia ya seperti itu. Seragamnya kan sudah ditetapkan. Ada di sini OSIS gitu ya. Ada yang tahu kepanjangannya OSIS? Organisasi siswa Indonesia. Terus? Sekolah. Apa tadi? Organisasi siswa sekolah. I-nya nggak disebut. Organisasi siswa sekolah. I-nya nggak disebut. Ikatan Pencak Silat. IPSI. Intra. Iya. Pernah? Kan di pilihan ganda ada nanti. Biasanya ada di soal tuh. Kalau nanti kemampuan umum ya. OSIS apa? Terus misalnya apa lagi? Yang umum lah, yang pramuka. Saya dari SD sampai SMA pramuka. Ya, dulu memang saya juga sama. Kecil, pendek gitu ya. Ini melatih percaya diri ikut pramuka. Pasti suruh bela upacara. Itu pasti. Ya beranikan diri aja, berani ngomong. Saya dari SD, abah saya kebetulan berceramah, jadi dari SD kelas 6 SD dibawa mau salah mau enggak pokoknya ngomong ceramah. Tapi akhirnya semua bisa karena biasa. Bangun tepat waktu karena biasa. Kita sendiri ya. Saya ngomong nih kalau Anda nggak tergerak hatinya nggak mungkin. Tapi nanti pada saat Anda merenung, oh iya ternyata harus disiplin. Contoh aja itu. Jam 7, jam 8 baru masuk. Ya udah nggak bisa masuk. Kebiasaan sampai kerja, ya nggak mungkin dapat kerjaan. Telat terus, sekolah juga mana bisa, sering bolos. Tapi kadang-kadang ingat tuh guru tuh ya, kalau yang sering bolos, sering paling bandel, paling diingat ya. Tapi jangan begitu, ya artinya diingatnya itu yang baik-baiknya, jangan sampai yang jelek-jeleknya. Nah, besok mau ngapain? Coba bikin. Buat besok rencana besok pribadi. Besok mau apa? Besok coba tulis. Besok Indri atau siapa Pandu mau ngapain besok? Coba tulis di situ. 2 aja. 2 atau 3 poin. Coba besok mau ngapain aja? Tulis di situ. Kan beda-beda. Ya apa? Semuanya tulis. Tulis. Jangan nulis kayak itu ya, almarhum Mbak Surip ya. Yang kayak almarhum Mbak Surip. Bangun tidur lagi anak. Besok mau ngapain aja? 2 poin, 3 poin ini 3 angka aja, 3 poin. Coba ditulis. Udah selesai ada. Bingung kan? Besok mau ngapain? Kan rutinitasnya ada. Biasanya pagi-pagi itu apa? Ya. Apa coba pagi-pagi rutinitasnya? Boleh ditulis? Kalau dulu kita ada diary ya. Kalau yang biasa nulis di diary ya. Catatan itu tuh biasa. Hati. Belum kan? Putusin dewa ya. Diputusin. Angin. Besok mau nembak. Besok mau nembak cewek. Sekarang ya. Nembak burung. Nah, coba. Sudah selesai? Dah ya. Nah, itulah bicara rencana. Tulis udah yang selesai nggak apa-apa. Itu rencana, perencanaan kalau di manajemen organisasi. Di salah satu kalau itu pribadi ya.
Kalau organisasi kan program kerja itu bicara perencanaan. Ini insaf nanti mau kan tadi Pak Roji ngomong kan apa visi, ya kan? Visi misi bukan visi harapan tujuan boleh dikatakan cita-cita kan? Mau jadi apa? Kalau sekarang saya tanya, Pandu mau jadi apa? Direktur pengusaha pulau. Banyak. Mau jadi apa? Wajar harus jadi Superman. Iya kadang jangan melihat sering-sering ya. SD banyak yang bunuh diri yang mati karena itu tadi terlalu berimajinasi, ngebayangin, pengen terbang ya nggak bisa. Manusia itu yang sering-sering lihat media sosial ya. Mana bisa? Burung nggak bisa jadi nggak pengen jadi manusia. Si Gopal. Nih kalau dulu orang kita kadang-kadang terlalu abstrak ya, wacak-wacakan gitu ya, nggak jelas. Mau jadi apa? Mau jadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Di bidang apa? Kan luas. Makanya tadi kalau direktur pilot jelas. Kalau mau jadi pilot pasti sekolah pilot. Kalau mau jadi dokter ya pasti sekolah dokter. Nggak mungkin. Mau jadi dokter kok sekolah di militer nggak nyambung. Ya nggak. Mau bangun pagi berarti tidurnya jangan malam-malam. Sama seperti sekarang. Rencana besok ngapain? Itu pribadi ya. Coba Afin apa aja? Kerjain. Terus. Masih makan burung darah. Terus. Belajar. Nah itu kan udah perencanaan tuh. Begitu juga program kerja. Insaf itu bicaranya kan organisasi nih. Insafnya. Program kerja itu perencanaan. Setahun ini mau apa aja ditulis. Membuat struktur sesuai kebutuhan. Misalnya gini, jangan muluk-muluk, jangan terlalu tinggi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Strukturnya banyak gitu. Misalnya kayak kelompok Anda nih ya, kelompok ada 10, yang kerjain tugas cuma 2, yang lain nebeng nama, kan capek. Sama organisasi ada 20, 30, yang kerja cuma 5, ini buat apa? Sesuai kebutuhan. Bekerja berarti insaf. Nanti kan pengusaha, oh iya harus ada struktur itu ada yang ketua, sekretaris bendahara minimal itu. Ada bidang humas, bidang sekretariatan, bidang sumber dana, bidang perlengkapan seperti itu. Itu disusun untuk setahun ke depan ketuanya nanti dipilih. Nah itu program kerjanya berarti melengkapi struktur organisasi insaf. Contoh dua keinginan misalnya sekretariat insaf misalnya. 3 membuat misalnya pelatihan udah beda lagi. Tapi yang penting sesuai kebutuhan. Pelatihan nggak usah harus ke Serang, ngapain? Adanya di sini berarti apa? Ada kegiatan untuk berguna. Untuk siapa manfaatnya? Untuk para siswa santri. Jadi apa kegiatan yang kira-kira bisa diikuti? Misalnya pelatihan menjahit enggak ada mesin jahitnya. Kira-kira apa? Pelatihan pidato, ya kan? Itu kan merkosa, gitu kan? Seperti itu sesuai. Jadi jangan yang terlalu tinggi, sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada. Kalau strukturnya ada 15, kayak terlalu gemuk, yang mendingan dikurangi. Atau memang mau dimasukin sesuai kesepakatan. Jadi Anda punya keinginan dalam sebuah pribadi, tapi kan keinginan organisasi, kebutuhan organisasi berbeda lagi. Orang banyak, leader harus melihat karakter orang berbeda-beda. Kemampuan orang berbeda-beda, harus disesuaikan, jangan memaksakan diri. Contoh misalnya kan, ketuanya A, dia B, masa iya ketuanya A, wakilnya ada, sekretaris bendahara ada, tapi yang kerjain mulai MC ketua, mulai ngambil air ketua, mulai ngetik siapa, terus yang lain apa? Ada pembagian kita, ya kan?
Jadi program kerja itu justru membagi. Nanti bendahara ini ya buat pembukuan. Sekretaris tolong catat kalau ada rapat. Kan itu tugasnya. Membagi tugas. Ada manajemen itu kerja cerdas. Bukan. Tidak hanya kerja keras, maksudnya mendahulukan kerja cerdas, membagi tugas. Kayak presiden punya pembantu menteri-menteri, membagi tugas. Nggak perlu pinter-pinter banget sih, tapi mengelolanya. Ngasih tugas menteri pendidikan nggak mungkin ngurusin mesin, nggak mungkin ngurusin olahraga, sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok fungsinya, sesuai dengan tugasnya. Itu ya. Jadi nanti ya seperti tadi itu perencanaan pribadi, tapi nanti organisasi kalau sudah ada leader memimpin rapat, teman-teman kita akan rapat tentang program kerja 1 tahun. Kita mau ngapain aja? Kata Pak Alusi kan, ini mau dibawa mana maksudnya? Mau jadi apa nih? Insaf ini menjadi wadah untuk santri. Berarti santri nih jadi sasaran, bukan masyarakat. Internalnya di dalamnya itu santri. Kebutuhan santri, oh iya, butuh apa yang belum ya dia? Oh pelatihan, menulis novel, menulis cerpen. Berarti nanti tinggal mencari melalui ngaji atau siapa mencari melatih misalnya kori A, contoh misalnya kan, menulis hal Arab gitu kan, kaligrafi bisa seperti itu. Nah itu susunan program kerja dalam jangka apa nanti? Nanti 3 bulan selanjutnya ditulis bulan Agustus. Nah, sekarang dipersiapkan. Nggak usah banyak-banyak program kerja. Yang penting bisa terrealisasi, bisa terlaksana sampai akhir tahun. 2 bulan nanti dijadwal tuh pelatihan pidato, ya, pelatihan Arab, kaligrafi bulan Oktober, pelatihan apa tadi, nulis indah itu ya, kori di bulan. Itu di jadwal perencanaan tuh namanya. Jadi menyusun program kerja itu seperti itu. Kita list dulu apa aja, ya. Kita list dulu, baru kemudian dijadwal waktunya apa aja. Seperti itu, baru disahkan. Jadi pimpinan rapat, ketua insaf, kita sudah selesai. Mari kita saya putuskan bahwa ini menjadi program kerja tahun 2021. Periode biasanya apa, setahun sekali, 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, terserah. Kalau setahun sekali berarti dalam setahun, dari Januari ke Januari, Februari ke Februari, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi menyusun tadi perencanaan itu pribadi, organisasi muncul ide-ide, ide gagasan dari teman-teman. Sendiri kan belum tentu kepikiran. Oh iya, ada yang ini aja, program yang lain gitu. Apa ya? Membuat sulap gitu misalnya untuk keputrian. Oh, latihan baris berbaris itu program. Nanti koordinatornya ini ya ditunjuk. Nah, seperti itu dijadwalkan per bulan. Nah, jadi seperti itu. Siap? Udah ngantuk. Siapa nih? Siap. Siapa tuh siap? Ya. Yo. Oke, siap ya? Siap majukan insaf? Siap. Siap majukan insaf? Siap. Ya seperti itu. Memang harus sampai dulu semua juga. Mbak Ija, saya Haji, kelihatan sekarang aja. Tapi kan dari dulunya udah berproses dari SD, SMP, SMA, kuliah. Itu udah capek. Sekarang tinggal mentransfer ilmunya kepada anak didiknya, kepada juniornya. Estafet, mengganti regenerasi. Ada masanya semua presiden nggak mungkin seumur hidup, ada penggantinya. Anda juga sama. Anda calon-calon pemimpin semua. Anda akan pintar kalau Anda tekun, disiplin, tanggung jawab, punya percaya diri. Nggak perlu ngomong anak kampung, nggak perlu. Toh sama aja, Presiden Soeharto, siapapun, presiden lain juga dari kampung. Tapi karena percaya dirinya, mengasah dari awal sampai akhir, disiplin, akhirnya menjadi presiden. Nggak ada kecuali raja. Kita bukan turun raja, makanya negara kita bukan kerajaan.
ya kan? Demokrasi Pancasila. Semua punya kesempatan untuk menjadi orang nomor satu di Serang, orang nomor satu di Urban, orang nomor satu di Indonesia. Seperti itu. Mau cita-cita jadi apa tadi? Banyak tadi sepak bola. Ya pasti sekolah sepak bola, nggak mungkin sekolah apa menjahit, nggak mungkin. Jadi direktur sekolah, ya kan? Masa maunya jadi direktur tapi nggak sekolah? Wawasannya kurang. Kan kata KBK-nya gitu. Kognitif, afektif, apa? Indri, apa yang tahu? Kognitif. Kalau KBK, kognitif, afektif, psikomotorik ya. Jadi wawasannya ditambah seperti sekarang. Tidak, nggak bisa jadi di sekolah nggak dapat ilmu kayak gini. Teorinya banyak. Orang kita kurang praktek. Contoh nih, misalnya nih ngebongkar apa nih? Apa ya? Kipas angin lah atau handphone. Teori, tapi praktek nggak pernah kita buka. Ya nggak mungkin bisa. Asik, cuma teori tapi praktek kita kekurangan praktek. Itu kan makanya ada sekolah SMK atau STM dulu ya, itu langsung kerja karena memang mekanik montir jadi apa otomotif itu ya udah paham ya program kerja tadi ya yang sederhana ya, jangan yang muluk-muluk, jangan terlalu tinggi. Itu aja mungkin nanti disambung Mbak Hija. Nanti kita banyak pertanyaan ya, dialog ya. Siap mengajukan Isya? Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tadi udah semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Siap, gerak. Gerak. Ada kiri, gerak. Ada kiri. Oke, sekarang tangannya di pundak temannya. Nah, pijit-pijit dulu. Pijit. Ayo pijit. Udah, turun. Nah, dulu masih ngadep ke sini. Udah, masih ngadep ke sini. Oke. Balik kanan. Gerak. Pijit lagi. Tangannya dulu. Oke, udah. Lagi. Masih ngantuk nggak? Lagi. Oke. Kalau yang masih ngantuk kita bikin lingkaran lagi. Tinggal apa? Bikin lingkaran. Nggak ada tempat pensil ya? Iya gini kan. Nggak pakai tempat pensil. Kalau ke tempat pensil mulu kosan. Udah. Melingkar aja. Udah. Tadi kata Pak ini gimana? Besar. Kecil. Agak mudah aja. Besar. Benar ya. Pas begitu besarnya anak temennya. Besar. Enggak, masih normal. Besar. Kecil. Panjang. Pendek. Ulangi. Sekarang begini. Ini nanti kalau dibilang tadi mau dibilang besar nggak, sekarang gajah. Gajah. Sebut. Gajah.
Besar. Semut. Kecil. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Nanti sekarang gue tunggu. Jadi kalau saja gajah. Besar. Air. Besar. Kecil. Ngomongnya besar tapi tangannya kecil. Gajah besar. Besar. Semut kecil. Kecil. Ular. Pendek. Panjang. Panjang gitu. Cacing. Pendek. Kita coba sama-sama. Yang Oke, sama-sama. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Ular. Pendek. Fokus. Cacing. Panjang. Pendek. Wah, yang salah kayaknya dihukum ya. Yang salah nyanyi. Jangan. Yang salah nyanyi sama joget. Kita coba lagi sekali lagi ya. Sekali lagi kita coba lagi. Pandu salah. Belum ya? Gajah. Besar. Semut. Kecil. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Oke. Nah, sekarang baru mulai dari sini ya. Dilihatin ya, tolong dilihatin nanti yang salah. Yang salah. Baru mulai ya. Nyanyi. Dan joget. Ini kamu mulai dengarnya. Ular. Panjang. Ada yang bingung. Panjang kayak gini sih. Pusing. Jangan lihatin. Konsentrasi kamu. Fokus pendengaran. Fokus dengerin perintahnya. Kita belajar konsentrasi biar fokus. Oke, ular. Panjang. Bisa dulu, oke. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Cacing. Panjang. Ular. Panjang. Semut. Kalau kecil. Pendek. Gajah. Besar. Ular. Panjang. Sama Al berdua. Ayo maju, nggak boleh. Ayo, sama Al berdua. Aku juga salah. Aul sama Indri nyanyi. Oke. Oke, siap ya. Izinnya bukan nama lagi. Kalau saya yang Izinnya sama itu. Ada 5. ini apa? Lagu TikTok kayaknya. Gara-gara ikan ini. Ayo, cepet. Ayo cepetan. Tepuk tangan. Alfi di tengah joget. Kayaknya temenin aku sih. Enggak lah. Oke. Wow, Bisa. Kayaknya apa? Ya, apa sih? Api joget. Tapi mau joget nih. Ya. Apa? Disenterin. Apa? Aul joget berarti kalau ngapa. Dia udah nyanyi Aul. Aku sama si Api yang ini yang gerak. Ayo, siap. 1, 2. 2, 3 nyanyi. Yang biasa di kamar mandi aja nyanyinya. Dan kini oke apa aja. Gue mah nggak hafal nyanyi. Balonku ada 5. Ayo tepuk tangan. Ada. Joget. Oke.
Oke dong. Jawab dong. Malah tuh calon jawab sih. Oke, udah duduk sekarang duduk. Di situ aja, melingkar aja, melingkar aja. Hah? Gitu dong, terus geser. Oke, nah itu bukan cuma sekedar permainan, bukan sekedar untuk menghilangkan ngantuk, tapi kita dilatih untuk konsentrasi. Butuh konsentrasi untuk apapun, butuh konsentrasi. Terus konsentrasi gitu. Ya, ketika kita menerima perintah, menerima tugas dari siapa saja, satu ya tetap harus konsentrasi. Biar apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan, apa? Dia bisa dilaksanakan dengan maksimal. Yang kedua, tadi yang salah dihukum. Itu konsekuensinya. Ketika ada peraturan, ketika ada tata tertib, pasti ada hukuman. Jadi yang melanggar harus siap, jangan menolak. Memang itu konsekuensinya. Gimana supaya tidak dihukum? Jangan melanggar. Gitu ya. Jadi ada dua dari tadi yang bisa kita dapat. Yang pertama, apapun kita butuh konsentrasi. Yang kedua, kita harus siap menerima konsekuensi. Ketika kita salah, ya kita harus dihukum. Jangan ya nggak bisa. Ini aturan. Ini peraturan. Yang melanggar dipotong poinnya. Nah itu konsekuensinya. Ya. Nah kemudian tadi kita Pak ini sudah bicara tentang program kerja. Itu siapa? Yang boleh siapa? Irfan kemana Irfan? Lagi sakit lagi. Nah, Insaf ini dibentuk punya tugas, punya fungsi utama adalah membantu pondok pesantren, membantu pimpinan pesantren, membantu para ustadz supaya kegiatan santri bisa berlangsung dengan tertib, bisa menjaga ketertiban lingkungan pesantren, menjaga kebersihan pesantren. Jadi nanti ketika kita menyusun program kerja, program apa yang akan kita buat ini harus punya peran, punya fungsi supaya bisa meringankan, membantu pimpinan pesantren, pengasuh pesantren, para ustadz, kemudian juga lingkungan pesantren itu bisa tertib, rapi, bersih. Itu intinya ya. Jadi nanti program kerjanya ya sekitar situ. Nah, sebelumnya kan sudah disebutkan tentang tugas dan fungsi ketua. Jadi nanti ketua punya tanggung jawab untuk mengayomi semuanya, mengontrol semuanya, mengawasi semuanya. Bahkan berhak untuk menegur apabila ada anggotanya yang lalai akan tugasnya. Makanya nanti program kerja dibuat, setelah dibuat kita rapat sidang, disepakati bersama. Ketika sudah disepakati, maka konsekuensinya adalah kita berarti sudah siap dan sanggup untuk melaksanakan, untuk memegang atau memegang amanah itu, melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kan nanti dilantik, disumpah, karena ini amanah, ya. Nah kemudian seksi-seksi, apa saja kebutuhan seksi-seksinya? Nanti ketua akan melihat, di ketua, sekretaris, bendahara, ini sebutnya top manager ya. Ini nantinya akan
Kita butuh sisi apa aja nih? Bagian apa saja nih? Bagian kebersihan nanti untuk menjaga kebersihan ini. Nah, nanti bagian kebersihan bikin program. Gimana supaya lingkungan kita semua itu bersih, rapi, dan enak untuk dilihat. Taman, siapa yang nyiram taman, siapa yang nyebutin rumput, siapa yang ngawasi kontrol sampah, yang buang sampah. Itu tugasnya nanti bagian kebersihan. Nanti ada bagian kesehatan. Kalau misalnya orangnya agak ini bisa kita gabung kebersihan dengan kesehatan. Tugasnya bagian kesehatan apa? Ya, nanti teman-teman adik-adik kalian santri-santri, adik-adik santri ini itu nanti bagian kesehatan yang mengontrol kalau ada yang sakit, apa segera ambil tindakan, laporkan. Kalau perlu dibawa ke puskesmas atau ke klinik, segera laporkan untuk segera dibawa ke klinik untuk ditindaklanjuti. Karena ini kan penting kan. Itu bagian kesehatan. Mengawasi, mengontrol teman-teman santri supaya nanti kalau ada yang sakit seperti siapa? Ini lagi sakit apa nih? Harus siapin obatnya. Obat telinga apa? Konidin ya? Obat mata. Betadine. Ya lah, kalau memang kita nggak bisa menanggulangi, segera laporkan biar nanti cepat diambil tindakan oleh para ustaz dan pimpinan untuk dibawa ke klinik atau puskesmas. Terus ada bagian apa lagi, ubudiyah? Ya, bagian ubudiyah. Bagian ubudiyah apa nih? Peribadatan. Masalah peribadatan. Nanti yang ngontrol kamar kalau misalnya pas jamnya sholat berjamaah. Jadi 5 menit sebelum sholat berjamaah dilaksanakan semua sudah ada di masjid. Yang masih ada di kamar ya sudah suruh tidur. Jadwal ngaji, kontrol ngajinya, bikin semacam agenda ngaji. Nah kemudian ini ngaji dengan siapa nanti yang akan mengawasi ngajinya, dikontrol berapa jam ngajinya. Yang misalnya nggak ini ditanya alasannya kenapa nggak ngaji. Kalau nggak ada alasan apa ya tadi kurangi lagi. Itu konsekuensinya. Dan banyak lagi lah tugas-tugas yang nanti disusun ketika pelaksanaan rapat terpilih ketua, kemudian ditentukan hasilnya rapat bikin program. Terus nanti ada bagian bahasa. Bagian bahasa itu ya mengontrol bahasa, disesuaikan dengan kemampuan kita, lingkungan pesantren, kemampuan teman-teman kita, bahasanya seperti apa. Misalnya ada mufradat, gimana caranya mengasih mufradat. Terus gimana supaya mufradat ini bisa terus terekam di dalam memori kita. Jadi udah menyiapkan nih bagian bahasa, menyiapkan mufradat yang akan diberikan. Itu nanti bagian bahasa untuk menyiapkan. Konsultasi nanti dengan para ustaz, dengan pimpinan pondok, dengan Pak Kiai, dengan Ayah Haji. Ini untuk bulan ini misalnya mufradatnya tentang ini. Kemudian setelah itu muhadasah seperti apa muhadasah? Terus gimana supaya misalnya kita mulai membiasakan untuk berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris lebih sering. Ini seperti apa? Kalau nanti hari Senin semuanya bahasa Arab, hari Selasa bahasa Inggris, terus begitu. Atau terserah nanti diatur sesuai dengan lingkungan itu, sesuai dengan program kerja. Tapi kita juga mengukur kemampuan kita, mampu nggak sih kita bikin itu, kita bikin program ini, sanggup nggak sih kita. Kalau nggak sanggup ya jangan, kita simpan dulu. Nah, bagian apa lagi? Pramuka, minggu sekali nih pramuka nih. Nah, pramuka ya harus setiap hari apa pramuka? Kamis pramuka nanti kontrol teman-temannya untuk kegiatan kepramukaan, lihat seragamnya lengkap atau enggak.
dilengkapi, kalau enggak diaturlah sebaik mungkin supaya kegiatan kepramukaan itu tertib dan teratur. Itu nanti tanggung jawabnya bagian kepramukaan. Ada bagian olahraga misalnya, tugasnya bagian olahraga apa? Kalau ada kegiatan main bola, golf, tenis atau apalah, Renang ya. golf itu macam golf atau apa aja lah. Jadi bikin kegiatannya. Kalau misalnya pengen punya tim, ya punya tim sepak bola gitu, 11 orang. Buatnya nggak itu. Ada misalnya setiap Jumat ada senam bersama atau lari keliling pondok 132 kali. Nah, Boh. Mati kenapa? bisa diatur. Nanti ada yang bagian koperasi, yang urus tuh di situ di koperasi. Apa saja yang ada di koperasi, yang beli, kemudian barang, stok, data segala macam kekurangannya gitu. Terus ngatur keuangannya, laporan dan sebagainya diatur. Nanti itu belajar sama ayah haji. Jawabannya ayah haji itu dulu di koperasi. Itu berjuahin, saya wahid. 2 periode. Nah terus ada Keterampilan apa? keterampilan, bagian keterampilan. Nanti keterampilan itu nanti di kegiatan-kegiatan waktu-waktu kosong atau waktu-waktu libur itu ada keterampilan. Apa nih di sini yang kira-kira banyak minatnya keterampilannya? Mancing. Apa edit? Bisa itu melukis, bisa itu bikin apa namanya? Souvenir. Segala macam lah, ya. Kerajinan tangan. Gitu. Ngaduk nggak? Ya. Ngaduk bikin ini buat bangunan. Nah, bagian-bagian itu disesuaikan dengan personal yang ada, kebutuhan juga. Kalau memang nggak terlalu dibutuhkan ya jangan dulu lah, jangan di jangan ini aja. itu Jadi bagian. satu di mana? Yang penting apa aja yang kira-kira penting? Bagian keamanan itu penting juga ya, bagian Iya. keamanan. Kontrol. Oh, kontrol. Jadi setiap jam 10 Jam malam tidur. semuanya sudah ada di kamar. Bagian kamar yang kontrol, yang masih di luar ya segera sudah masuk ke kamar. Lihat pagar sudah tertutup atau belum. Ngatur jadwal pulis. Terus juga ngatur apa lagi? Ngatur yang melanggar. Ketertiban. Tadi yang kena poin yang kena hukuman. Ketertiban, biar tertib nih. Kedisiplinan, disiplin, bukan diselipin, disiplin. Kedisiplinan. Waktunya sudah masuk ke kelas, ini masih mandi. Waktu makan ya semuanya harus Segera makan, segera makan. Jangan ada yang nyantai-nyantai. Kalau seperti itu nanti akan kegiatan yang lain akan tertunda. Itu bagian keamanan atau kontrol. Ya, wajib. Terus Ketertiban. setelah ke kamar diperiksa tuh teman-temannya. Kalau ada ketua kamar, tanya ketua kamarnya siapa yang ada di kamar. Dicari itu kemana tuh? Lubang semut atau kemana, cari ketemu. Kalau misalnya tanya ke ustaz, tanya ke siapa, barangkali izin pulang. Nah, kalau nggak ada kan berarti hilang tuh kemana tuh, bisa kabur, bisa keluar nggak izin. Nanti setiap keluar pondok apapun ya izin dulu, nanti bagian keamanan izin keluar, pokoknya batasnya pagar keluar harus izin, apapun alasannya izin dulu bagian keamanan. Kalau nanti nggak terlalu penting ya jangan diizinin bagian keamanan, ya udah izin, ya udah izin. Jadi udah mulai belajar disiplin. Bagian apa lagi? Kesenian apa tadi? Udah, keterampilan sama Ya, keterampilan kesenian dulu aja di sini. Termasuk nanti ada event-event kegiatan Sekretariatan. panggung gembira. Itu bagian kesenian, bagian keterampilan, itu tugasnya tuh. Nah,
bikin panggung, hias panggung supaya indah, supaya bagus, bikin agenda acaranya. Kemudian dari mana kita akan mulai bikin program ini? Mulai dari kegiatan harian 24 jam, karena kita di sini 24 jam. Dari mulai tidur sampai kembali lagi tidur 24 jam. Apa saja tuh kegiatannya? Seminggu, sebulan, dan setahun. Satu periode kalian jadi pengurus. Bikinlah program lebih simpel apa saja. Udah, kurang lebih seperti itu bikin program itu. Nanti akan kita realisasikan dalam rapat pengurus. Tidak. Rapat kerja. Belum dia ini materinya. Rapat kerja ya. Hah? Rapat kerja. Ya. Materinya belum ya? Belum. Belum. Saja kalau udah materi. Langsung aja. Gimana tata caranya nih? Oh, sidang. Tidak. Oh, Tata cara sidang seperti apa nanti? Jadi ada tata tertibnya, ada aturannya untuk sidang itu. Udah, kurang lebih seperti itulah gambarannya tentang bagaimana menyusun program kerja. Yang jelas, fungsi utamanya Insaf ini adalah membantu pimpinan pondok, membantu para ustadz dan lingkungan pesantren supaya pesantren ini aman, tertib, bersih, nyaman. Itu intinya. Teratur. Karena kalian ini akan jadi pionir. Setelah periode kalian, maka periode ini akan jadikan contoh. Kalau nanti kalian bisa berhasil, bisa sukses satu periode, maka ini akan menjadi contoh yang baik buat adik-adik kelas kalian nanti selanjutnya. Kalian akan, periodenya, ketuanya Si A gitu. siapa? Si A gitu. Si A, si B, si C. Periode ketuanya Aul. Alhamdulillah. Oh ya, bagian dapur. Tentu. Siapa yang piket nih? Ke rumah tanggaan. Juga dijadwal juga gitu ya. Kenapa harus dibikin program kerja supaya nanti tidak tumpang tindih tugas satu dengan yang lainnya. Tetap prinsipnya adalah bekerja sama dan sama-sama kerja. Prinsipnya itu. Jangan saling mengandalkan. Ketua nanti harus kontrol nih. Kalau misalnya ada yang tidak terlaksanakan dengan baik, tegur tuh bagian keamanan misalnya. Itu kenapa di kamar Kabut. kamar kabut si A nggak ada, kok nggak ada tindakan apa-apa? Atau ini sudah pada masuk ke sini, kenapa masih ada yang di kamar mandi? Ini udah masuk, harusnya udah pada masuk masjid. Jam sekian, misalnya Johor jam 12 misalnya. Jadi jam 11.45 atau jam 11.50 semua santri harus sudah ada di masjid. Jadi sebelum itu semuanya bagian keamanan itu nanti kontrol teman-teman supaya masuk masjid. Jadi kelihatan rapi, tertib, aman. Kegiatannya tuh teratur. Kalau ada masjid sama-sama, masuk masjid sama-sama, makan sama-sama, tidur juga sama-sama. Oke, gitu nanti kita ngobrol lagi. Tanya jawab silakan. Terima kasih. Ya, ngadep sendiri lagi. Coba. Baik. Ada yel-yelnya enggak? Nggak ada tadi. Ada enggak? Tidur. Ada kenapa, Bis? Coba ada yel-yelnya enggak? Ngadep sini. Ngadep sini lagi. Baris lagi, duduk yang baris. Baris. Ya, lagi nggak ada yang nyender, biar nggak ngantuk. Nah, ya, Sampai jam berapa? sampai subuh. Udah subuh. Kalau saya nyebut Ponpes, maju. Ashabul Fikri berkembang. Kalau saya bilang Ponpes, maju. Ashabul Fikri berkembang. Ponpes Ashabul Fikri maju dan berkembang. Bisa ya? Ponpes maju. Ashabul Fikri Ponpes Ada Ashabul Fikri suara. maju berkembang, maju dan Oke. Coba dicoba ya.
Ponpes. Maju. Ashabul Fikri. Berkembang. Ponpes Ashabul Fikri. Maju dan berkembang. Coba dipimpin sama siapa? Yang kenceng Tangannya dong, tangannya begini dong. Tangannya begini. Biji. Nggak usah Ya, tunjuk-tunjukkan. Mak. Nggak usah tunjuk-tunjukkan. Ya, Ayo, ini kan Maju, pelajar maju. leadership yang sanggup untuk pimpin maju. Siapa? Nggak usah ditunjuk. Ayo, pengen tahu Sukarelawan. nggak usah ditunjuk. Sebelum ditunjuk. Maju tanpa ditunjuk. Kalau nanti abah yang menunjuk atau Pak Edi yang menunjuk, kalian harus susah dulu. Silakan. Ayo, sampai 3, 1. Maju yang berani. 2. Dua. Berdiri. Bandu berdiri itu. Berdiri. Ya, 3. Silakan. Silakan. Maju. Ponpes. Maju. Kan ngebut Ponpes, teman-teman maju. Ashabul Fikri berkembang. Ponpes Ashabul Fikri maju dan berkembang. Sebelah sana. Sana, biar kelihatan. Nah, Yang keras ya suaranya ya. Semuanya juga yang keras. Semangat. Tangannya begini ya. siap tangan Geser, ini semua. geser. Ini semua tangan semua. Siap ya? Ya silakan mimpin. Ngadepnya ke sini enggak, Pak? Ngadep. Ya. Ponpes. Yuk. Ponpes Maju. Ashabul Fikri. Ponpes Ashabul Fikri. Maju dan berkembang. Yang mimpinnya kangen yang mana? Iya. Kasih gini dia. Iya dong. Iya dong, harus. Ponpes. Ponpes Maju. Ashabul Fikri. Berkembang. Ponpes Ashabul Fikri. Maju dan berkembang. Siapa namanya? Alvin dapat poin 5. Ya. Nanti boleh pulang 6. Boleh pulang 6 kali. Udah ke 6 kali. Tambah poin. Nah, siapa lagi yang mau memimpin maju? Jangan maju lagi, Kevin. Biar banyak pulang ya. Udah cukup. Ayo. Ponpes Maju. Ashabul Fikri. Berkembang. Ponpes Ashabul Fikri. Maju dan berkembang. Firman dicatat Firman tambah 5. Sekali lagi satu kali. Satu orang lagi. Ayo, Ya, semangat. Purpose. Apa purpose? Popon. Ulangi yuk. Siap. Ponpes Maju. Ashabul Fikri. Berkembang. Ponpes Ashabul Fikri. Maju dan berkembang. Namanya 10. Logatnya enggak kalau gitu ya? Enggak keluar logat. Maju. Masih jam 11. Jawab. Silakan. Tadi udah diuraikan semua tuh. Jadi kalau mau jadi ketua, sharing dulu ya. Mimpin diri kita sendiri dulu, baru memimpin orang lain. Tadi kan disampaikan oleh Mbak Ija, mau jadi ketua, sekretaris, bendahara, atau ada wakil itu apa namanya organisasi intinya, pengurus intinya. Selanjutnya ada bidang-bidang atau bagian terserah. Nanti kalau ada yang dikit-dikit mirip kesenian dan olahraga jadi satu bisa. Keterampilan tersendiri boleh terserah, nanti yang penting itu tercover, maksudnya semua terisi apapun kebutuhan tadi. Misalnya keamanan dan ketertiban jadi satu, bidang keamanan dan ketertiban. Tinggal nanti leader ketuanya itu yang ngontrol secara keseluruhan, membagi tugasnya kepada bagian-bagian. Bagian sendiri, misalnya tadi kan keamanan dan ketertiban tadi melihat disiplin dari para santri dan santriwati. Kapan belajar, kapan makan, kapan mandi, kapan tidur, catat. Nanti kan ada catatan si A, si B tidak tidur, sudah lewat dari jam 10, laporkan nanti ke ketua atau melalui catatan seperti itu. Pokoknya ini menjadi pimpinan harus beri contoh dulu. Jangan sampai Anda menyampaikan pemerintah tidur jam 10, ketuanya sendiri ternyata jam 11. Ya kan sama aja, kasih contoh yang baik kan gitu. Kalau ketertiban, yang lain nggak boleh keluar, itu keluar, gitu kan? Ya, itu yang diinginkan dari yayasan, dari
workers. Ya, terus kemudian pramuka dan yang lain itu sama. Jadi Anda harus punya target. Contoh misalnya tadi ditambahkan targetnya kira-kira 1 bulan teman-teman dari semua santri itu bisa berjalan. Contoh misalnya kan nanti rapat kerja, sosialisasi, ditempel atau terjemah bagaimana, misalnya jam 10 itu ada daily activity gitu ya, hari per hari gitu ya, aktivitasnya ditempel di beberapa tempat yang memang misalnya tempat makan di sini, kemudian di asramanya masing-masing ditulis tentang aktivitas perharinya. Nah dari situ kan akan tahu, oh iya nggak salah kalau ketua insaf dan pengurusnya sudah menyampaikan lewat tulisan yang ditempel pengumuman. Kalau ada yang melanggar, tentunya sudah ada buktinya bahwa itu sudah ditempel. Nah kemudian targetnya misalnya 1 bulan ini bisa semua tertib. Kalau sekarang sosialisasi dulu, kemudian ada adaptasi gitu ya. Per minggu pertama lihat berapa persen, ternyata baru 50%. Naik lagi minggu kedua sampai 1 bulan kita lihat, harus ditarget. Kalau ternyata tidak sesuai dengan program tadi, kira-kira apa kendalanya, nanti rapat evaluasi. Oh ternyata tidak disiplinnya itu karena koordinator bidang keamanan terlibat nggak menyampaikan atau kurang tegas, misalnya tidak mencatat, atau misalnya kalau di koperasi ternyata pembukanya kurang rapi gitu ya, merugi terus. Nah itu ada evaluasi per bulan silakan, per 2 bulan silakan, seperti itu. Intinya bahwa Anda punya tugas masing-masing, kalian punya tugas masing-masing sesuai dengan nanti diuraikan di rapat kerja itu. Tadi ketua tugasnya apa, bendahara, yang pasti kan secara umum memimpin sebuah organisasi, tapi lebih khususnya apa, itu kan jangan sampai tumpang tindihnya, namanya overlap. Harusnya dikerjakan kawan ketertiban, ini yang mengerjakan misalnya bidang olahraga kesenian, harusnya yang ngatur misalnya jadwal makan dan itu dikontrol, itu kawan ketertiban, ternyata dilakukan oleh bidang lain. Itu yang tumpang tindih dan overlap ya. Orang lain kerjaan punya sendiri enggak. Nah itu secara keseluruhan nanti ketua insaf yang memonitor gitu ya, mengevaluasi seperti itu ya. Pak Andu ada pertanyaan kan? Atau siapa yang lain yang belum jelas? Iya. Nanti kalau Anda bisa jadi nanti kalau ada contoh misalnya di luar kegiatan ada teman Anda yang kesulitan misalnya di sekolahnya di Sanawiyah atau Aliyah, ada tugas yang kira-kira memang harus dua-dua melakukannya, itu kadang ada di luar program itu dipecahkan bersama. Ada teman kita kesulitan misalnya membuat apalah, ini kita bantu lewat bidang apa nih, misalnya ada tugas sekolah yang saling bantu. Itu bicara tentang kekompakan, kekeluargaan gitu kan. Seperti itu kan saya sampaikan tadi, bahwa seragam kita yang sama itu karena tadi tidak ada perbedaan kayak mistik atau juga dari suku gitu ya, seperti itu. Jadi teman di insaf mudah-mudahan jadi generasi pertama untuk memimpin insaf dan menjadi tonggak pertama memimpin adik-adik yang nanti regenerasi ke depannya menjadi tonggak sejarah bagaimana insaf melakukan aktivitas organisasi. Itu ya. Udah ngantuk kayaknya. Bang. Udah ngantuk kayaknya, Bang. Halo. Semuanya. Ya, ini bagian daripada belajar. Kita belajar ngantuk, belajar duduk. Kalian masih muda. Ini kalau sekarang enak. LKS-nya begini. Kalau zaman dulu luar biasa. Tekanan mentalnya Tuh jalan tahan sendiri. Rit malam Siap.
Melatih keberanian. Makan 3 jam. Dihitung waktunya. 10 menit. Makan 10 menit harus selesai. Selesai nggak selesai harus selesai. Nggak selesai dihukum. Iya gitu. Betul. Iya, 10 menit. Makan 10 menit dari sekarang. Jadi makan sama-sama. Makan bareng-bareng. Sebelum dimulai, jangan ada yang nyentuh dulu sendok atau piring. Benar. Begitu. Oke, sekarang kita mulai makan. Setelah berdoa, makan. 5 menit. Tergantung nanti yang ngasih cerita. 5 menit makan ya selesai. Harus habis. Tidak yang tersisa. Nggak boleh yang tersisa dan nggak boleh yang tercecer. Yang tersisa dihukum, yang tercecer dihukum. Karena enak nyantai. Itu kebersamaan tuh. Enak sekarang. Nah seperti tadi, siapa yang mau memimpin? Ya artinya kalian semua harus siap untuk jadi pemimpin. Harus ditunjuk lagi, harus tunjuk-tunjukkan. Nggak perlu. Dan tadi diawali dengan kalau seandainya tidak ada yang mau maju berarti semuanya dihukum. Berarti ada satu orang yang berani maju supaya teman-temannya nggak dihukum. Itu pemimpin. Inisiatif. Itu pemimpin. Menyelamatkan teman-temannya supaya nggak dihukum. Itu pemimpin. Itu luar biasa. Tambah 20 ya. 20. Poin. Jadi bukan cuma main-main, tapi ada pelajarannya yang bisa kita ambil. Betul. Nanti besok di lapangan nih outbound. Ya, nanti kita di lapangan. Kita akan Jalan kalau perlu. Apa? Dinamika ya, dinamika kelompok kebersamaan. Kita nanti akan lihat kebersamaannya, kesetiakawanannya, kepemimpinannya. Ketika berjalan misalnya kemana, gimana nih menjaga teman-temannya yang lain? Apakah dia peduli atau enggak dengan temannya atau enggak atau lain sebagainya akan kita lihat. Konsentrasinya juga. Maka nanti selesai acara ini langsung tidur. Karena pagi-pagi kita langsung sudah siap, kita langsung di lapangan kita fisik. Ya tadi ya, kita fisik. Angkat ini. Mental, pengetahuan sudah, fisik, kemudian itu mental. Meta. Oke, ada yang ditanyakan nggak tadi tentang program kerja? Tapi mau nanya apa mau ke? Kalau nggak ditanyakan, nggak ada yang ditanyakan berarti kalian paham. Besok ditanya di lapangan. Yang nggak bisa dihukum. Nah, sudah mulai berlaku hukuman. Cubit-cubitnya. Besok sudah mulai hukuman. Lari keliling lapangan 10 kali, push up atau apa terserah. Yang penting nanti hukumannya ya fisik. Makanya siapin fisiknya. Sarapan sudah buat. Oke? Ya? Siap? Siap. Bampen! Allah maju. Ulangi lagi. Bonpes. Maju. Ulangi. Tangannya mana tangannya? Bampen! Ashabul Fikri! Bampen Ashabul Fikri! Bampen! Ashabul Fikri! Bampen Ashabul Fikri! 50. Ya. 50. Kurangin kembalian 50 lagi 20 ya. Tinggal 30. Cukup ya kira-kira ya? Oke, cukup. Cukup ya istirahat setelah ini. Jangan tidur terlalu malam. Besok pagi kita siap senam, siap musik tadi tuh. Nanti ada outdoor dari Kompules, banyak kegiatan di luar gitu ya. Outing class tidak hanya di indoor tapi outdoor. Ikut sambil jadi melatih kebersamaan, kedisiplinan, kerjasama, chemistry, ya, jiwa korsa. Coba lihat besok ada yang Seperti masuk itu. di ruang. Ya. Chemistry itu apa sih?
Tahu nggak chemistry? Chemistry tahu. Ini gini nih. Nih. Oh enggak, nanti jam 9. Orang mana chemistry? Output nanti. Tapi ini hebat pertanyaannya. Pagi-pagi apa? Nih, kalau kan ada ibarat air dengan minyak, kalau bersama-sama cair, tapi pisah ya. Nah, kalau bersenyawa, satu chemistry itu ada feel yang bagus, ada jiwa korsa, ada kebersamaan seperti itu. Jadi Tunggu aja. match gitu ya. Jadi chemistry itu klop senyawa. pun jam ini jam sore. Jadi Nanti bukan jadi kalau nih misalnya badan nih ya, kaki sakit, semuanya sakit. Wah. Chemistry-nya ada tuh. Jadi Apin ngasih kode apa dari langsung ditangkap. Masa tadi kan gitu tuh. Ternyata garu-garu. Gitu kan. Kalau baru yang tahu, oh, kebiasaan Apin biasanya begini. Nah, itu udah chemistry-nya ada tuh. Udah hafal tuh. Biasa si Apin kalau mau tidur begini. Megangin kuping orang gitu. Misalnya gitu. Kebiasaan dia ini biasanya hilang tuh. Kemana? Mancing nih. Itu tahu. Seperti itu ya. Sampai kebiasaan sendiri efisien teman-teman. Seperti itu ya. Baik, cukup ya. Besok pagi kita senam, kita outdoor.